Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kembali kita lanjutkan untuk proses pengisian bagaimana cara mengisi jurnal khusus ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan dan jurnal pembelian atau sales journal dan purchase journal. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan khusus membahas terkait apa itu jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal dan bagaimana cara mengisi jurnal penerimaan kas ini. Oke, langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu bahwa perlu diketahui untuk jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ini adalah jurnal khusus untuk mencatat penerimaan kas saja. Jadi sekali lagi bahwa jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ini adalah jurnal yang khusus atau jurnal yang mengkhususkan diri hanya mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas. Nah, atas dokumen transaksi apa yang bisa kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas? Kita lihat di sini bahwa untuk penerimaan kas sendiri itu ditandai dengan bukti atau dokumen transaksi bukti penerimaan kas dan dokumen transaksi nota kontan. Di mana untuk nota kontan sendiri kan ada dua ya. Nota kontan itu untuk kop perusahaan sendiri itu artinya ada penerimaan kas. Jika nota kontan kopnya perusahaan lain itu berarti jurnal atau kita catat di jurnal pengeluaran kas. Dan di sini kita akan cari nota kontan nanti ya. Kita akan telusuri nota kontan tetapi yang kopnya perusahaan sendiri. Dalam artian bahwa nota kontan yang kop perusahaan sendiri itu artinya adalah penerimaan kas. Oke. Untuk bagaimana cara mengisinya kita coba telusuri dulu dokumen seperti apa ya, bahwa di sini kita lihat yang bisa kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas itu adalah dokumen transaksi, yaitu dokumen bukti penerimaan kas dan dokumen nota kontan tetapi yang kopnya perusahaan sendiri. Oke, untuk bagaimana cara ngisi kita coba cari ya, kita telusuri dokumen transaksi yang sudah saya siapkan di sini. Mana-mana dokumen transaksi yang bisa kita masukkan ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Kita mulai dari dokumen nomor 1, di sini ada voucher bukan. Dokumen nomor 2 juga bukan karena di sini faktur. Oke, dokumen nomor 4 juga bukan, 5 bukan. Oke, di sini ada dokumen nomor 6, ada bukti penerimaan kas. Artinya dokumen ini bisa kita catat atau kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas karena dokumennya adalah dokumen penerimaan kas. Oke, cara memasukkan untuk dokumen nomor 6 atau bukti penerimaan kas ini ke dalam jurnal penerimaan kas yang pertama adalah kita fokus kepada berapa jumlah yang kita terima. Kita lihat kalau kita analisis di sini ini adalah penerimaan kas atas adanya pelunasan faktur ya. Karena penerimaan kas dari pelunasan faktur berarti ini bisa kita simpulkan ini adalah penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang dagang. Bahwa di sini kalau kita lihat ini kita terima dari toko Dita, artinya ada pelunasan piutang dari toko Dita. Nilainya adalah bahwa piutangnya sendiri 16.500.000 dengan potongan 1% yaitu 165.000 sehingga jumlah yang kita terima di sini adalah 16.335.000. Nah, jumlah ini yang kita masukkan ke dalam kas. Oke, kita coba urutkan dari satu persatu. Kita mulai dari bahwa transaksi penerimaan terjadi tanggal 5, kita masukkan di sini tanggal 5. Kemudian untuk invoice-nya atau evidence number-nya ini diambil dari ini BKM 12-1, kita masukkan ke kolom evidence number. Lalu description-nya atau keterangannya kita ambil dari mana kita menerima uang itu. Di sini kalau kita lihat kita menerima dari toko Dita. Artinya di sini untuk description-nya kita masukkan keterangan toko Dita. Oke, lalu kita masuk kolom debit dan kredit. Di kolom debit lihat ada kolom cash in bank. Ini kolom cash in bank adalah kolom yang akan kita gunakan untuk mencatat berapa jumlah yang kita terima. Sedangkan di sini ada order, ada kolom order. Ini kolom order adalah khusus untuk mencatat sesuatu yang mempengaruhi jumlah kas yang seharusnya kita terima. Ya, misalnya ada potongan penjualan atau ada katakanlah kerugian penerimaan dan sebagainya. Oke, untuk lebih lanjut nanti bisa kita langsung dengan soal. Kita fokus dulu ke transaksi dokumen nomor 6 ini ya. Kita menerima 16.335.000. Kita masukkan di sini. 16.335.000. Oke, untuk mengetahui setelah
kita memasukkan berapa jumlah piutang yang kita terima atau jumlah nilai kas yang kita terima dari adanya pelunasan piutang. Lalu kita harus tahu bahwa dari jumlah piutang ini berapa nilai piutang yang sebenarnya atas nama toko Dita ini gitu loh. Nah, sekarang kita coba cari, kita telusuri berapa nilai piutangnya. Kita bisa lihat di daftar saldo atau bisa lihat di sini, langsung di sini, bahwa piutangnya ternyata yang dilunasi adalah 16.500.000. Ini bisa kita masukkan ke kolom piutang sini. Ya. Lalu kita perhatikan ternyata dari jumlah piutang 16.500.000 kita hanya menerima 16.335.000. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan berkurangnya jumlah uang yang kita terima dari jumlah piutang ini. Ternyata di sini kita memberikan potongan sebesar 1%, yaitu 165.000. Nah, potongan atas adanya penjualan ini otomatis akan mengurangi nilai jumlah kelas yang harus kita terima. Nah, jumlah potongan ini kita masukkan ke kolom order sisi debit sini dengan nama akun sales discount. Oke, dengan kode akunnya 42300 ini disesuaikan dengan kode akun yang sudah ditentukan di soal ya. Sekali lagi, kode akun ini jangan asal, tetapi kalian bisa lihat di daftar akun bahwa sales discount itu kode akunnya adalah 42300. Jumlah diskonnya tadi kalau kita lihat di soal itu adalah 165.000. Maka kita masukkan nilai diskonnya ke kolom amount ini di sisi debit sekali lagi. Oke, sehingga kalau kita hitung jumlah kas yang kita terima dengan jumlah potongan yang kita berikan itu sama dengan jumlah piutang yang ada dari toko Dita atau yang ada pada toko Dita. Seperti itu. Itu adalah bagaimana cara memasukkan penerimaan piutang dengan diskon. Seperti ini caranya. Oke ya, itu untuk contoh dokumen nomor 6 itu contoh adanya penerimaan pelunasan piutang dengan diskon. Seperti itu cara masukkannya. Dimana untuk potongan atau diskon ini kita masukkan di sisi debit kolom order, yaitu kita sebutkan nama akunnya, kemudian sebutkan kode akunnya dan sebutkan jumlah potongan atau diskon penjualannya. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lanjut. Contoh yang kedua, kita telusuri lagi dokumen transaksi yang bukti penerimaan kas atau nota kontan dengan kop perusahaan sendiri. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, nomor 7 faktur bukan. Lalu kemudian nota kredit bukan. Kita fokus ke bukti penerimaan kas. Ya, bukti penerimaan kas dan nota kontan. Oke, di sini ada nota kontan. Kopnya PT Berkah. Sekali lagi, bahwa nota kontan yang bisa masuk ke dalam jurnal penerimaan kas adalah nota kontan yang kopnya perusahaan sendiri. Kita lihat di sini bahwa kita sedang mengelola laporan keuangan dari PT Berkah ini. Sehingga di sini ada nota kontan, kopnya PT Berkah. Berarti dokumen ini bisa kita masukkan ke dalam kategori penerimaan kas. Oke, cara memasukkan nota kontan atau penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas caranya adalah yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya. Ya, tanggal transaksi masukkan tanggal 9. Lalu bukti transaksinya atau evidence numbernya adalah NK 12 step 1, ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke kolom evidence number. Lalu keterangannya atau deskripsinya, karena nota kontan itu adalah penjualan tunai, maka kita masukkan keterangannya adalah penjualan tunai. Lalu setelah itu baru kita masukkan jumlah yang kita terima. Di sini total jumlah yang kita terima, di sini jumlahnya adalah 15.315.000. Nah, jumlah yang kita terima atau total yang kita terima ini kita masukkan ke dalam kolom cash in bank ini, yaitu 13.315.000 rupiah. Lalu setelah itu baru kita masukkan komponen-komponen penerimaan kas in dari mana? Ternyata dari penjualan tunai, bahwa penjualan tunai itu datanya yang pertama adalah dari adanya nilai penjualan, yaitu subtotal. Ya, subtotal ini kita masukkan di sisi sebelah kredit di kolom order. Sekali lagi, karena penerimaannya bukan dari penerimaan pelunasan piutang, maka kita masuk kolom order, jangan masuk ke kolom receivable, tapi masukkan di kolom order. Yang pertama, bahwa penjualan tunai itu komponen yang pertama adalah komponen sales of merchandise atau nilai penjualannya. Kode akunnya adalah 41100. Ini sekali lagi kalian bisa lihat di daftar akun yang memang sudah ditetapkan di soal. Lalu nilainya, jumlah penjualannya kita ambil di subtotal ini, yaitu 13.500.000. Kita masukkan ke sini 13.800.000. Lalu kemudian komponen yang kedua, bahwa penjualan tunai itu biasanya ada PPN, yaitu PPN outcome atau PPN keluaran. Dengan kode akun, sekali lagi silakan kalian sesuaikan dengan yang di daftar akun di soal masing-masing. Jumlah PPN-nya ini kita ambil dari kolom PPN ini 10%.
10% dari nilai penjualan adalah 1.380.000. Ini kita masukkan ke jumlah PPN ini. Lalu komponen yang ketiga, ini biasanya ada beban angkut penjualan atau freight collected ya. Kode akunnya disesuaikan. Untuk jumlah beban angkut penjualan kita lihat di sini ternyata ada jasa pengiriman 135.000. Maka ini kita masukkan sebagai beban angkut penjualannya. Oke. Itu komponen penjualan tunainya. Apabila kita mau memasukkan komponen yang lain seperti harga pokok barang yang kita jual ini, maka untuk harga pokoknya atau cost of goods sold ini kita masukkan di sisi debit tetapi masuk di kolom order dengan akun cost of goods sold. Kode akunnya 5-100 ini disesuaikan. Nah, untuk harga pokok barang yang kita jual ini kalian bisa lihat di data persediaan barang. Ambil contoh misalnya lah bahwa barang yang kita jual untuk 6 unit ini yaitu harga jual 800, anggaplah ini misalnya harga pokoknya adalah 500. Berarti 500.000 dikalikan 6 itu ketemunya 3 juta. Oke, kita tulis di sini 3 juta. Anggaplah 3 juta. Kemudian yang 900 ini dari harga penjualan 10 unit, anggaplah ini 600. Sehingga kalau 600 dikalikan 10, maka ketemunya 6 juta. Harga pokok yang 6 unit tadi 3 juta. Harga pokok yang 10 unit, anggaplah harga pokoknya itu adalah 600 sehingga totalnya 10 juta. Sehingga total harga pokok yang 6 unit 3 juta ditambahkan dengan harga pokok untuk yang 10 unit totalnya adalah 6 juta. Sehingga ketemunya lah 9 juta. Maka harga pokok barang yang kita jual 9 juta ini kita masukkan di kolom amount yaitu sisi order untuk harga pokok 9 juta. Nah di sisi kredit karena jurnal harga pokok sendiri itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory, maka untuk akun merchandise inventory ini kita masukkan di sisi sebelah kredit yaitu masukkan kolom order. Kode akun disesuaikan, nilainya atau jumlahnya samakan dengan jumlah harga pokok ini yaitu 9 juta. Kita masukkan di sini 9 juta. Ya, seperti itu ya. Ini jika komponen harga pokok mau kalian masukkan langsung di jurnal penerimaan kas. Tetapi apabila harga pokok itu akan dicatat di jurnal umum, maka jangan dimasukkan di jurnal penerimaan kas ini, tetapi bisa juga kalian catat untuk harga pokok barang yang kita jual itu dicatat di jurnal umum juga bisa. Akan tetapi apabila harga pokok barang yang kita jual akan kita masukkan di jurnal penerimaan kas, maka untuk akun harga pokoknya kalian masukkan di sisi debit, untuk akun persediaannya kalian masukkan di sisi sebelah kredit. Nah, harga pokoknya ini bisa kalian lihat di kartu persediaan atau bisa kalian lihat di daftar persediaan barang dagang apabila tidak ada perubahan untuk nilai harga pokok barang yang kita jual seperti itu. Yaitu penerimaan kas dari adanya penjualan tunai. Sekarang kita ambil contoh yang lain. Apakah masih ada contoh yang lain? Kita cari dokumen bukti penerimaan kas. Oke, ini di sini ada dokumen nomor 16. Ini pun sama bukti penerimaan kas. Bisa kita simpulkan bahwa dokumen nomor 16 ini juga dokumen penerimaan kas. Oke, kita lihat di sini bahwa tanggal 11 ini ada penerimaan dari adanya penjualan tunai atas kendaraan kita. Ya, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 11. Oke, nomor atau bukti transaksinya adalah BKM 12-2. Kita masukkan ke sini BKM 12-2. Lalu description-nya, karena di sini keterangannya adalah penjualan tunai untuk kendaraan, maka keterangannya bisa kita masukkan penjualan kendaraan. Nah, atas adanya penjualan kendaraan kita lihat di sini berapakah jumlah uang yang kita terima. Kita langsung lihat di sini bahwa di sini kita melihat kita menerima 63 juta dari penjualan tunai ini. Maka 63 juta ini kita langsung masukkan ke kolom cash in bank. Jadi sekali lagi kolom cash in bank itu untuk mencatat berapapun uang yang kita terima, ya, berapapun uang yang kita terima langsung masukkan ke kolom cash in bank. Nah, untuk mengetahui berapa sebenarnya kendaraan kita di sini bahwa kita menjual kendaraan Faisal ya 63 juta. Kita lihat di daftar saldo sebelumnya berapa saldo sebenarnya untuk kendaraan tersebut. Di sini kita lihat bahwa kendaraan ya Faisal at cost ini nilainya 80 juta. Ya. Kemudian dari kendaraan ini ternyata ada akumulasi penyusutan juga 5 juta. Jadi untuk Faisal at cost nilai kendaraan kita masukkan di sisi sebelah kredit ya, di kolom order dengan Faisal at cost.
kemudian kalian masukkan kode akunnya, disesuaikan dengan di daftar akun, nilainya tadi adalah 80 juta. Perhatikan di sini. Nilai kendaraan 80 juta ya, ternyata hanya dijual 63 juta. Selain nilai kendaraan, ternyata tadi ada data penyusutan, akumulasi penyusutannya adalah 5 juta. Nah, akumulasi penyusutan ini otomatis akan mengurangi nilai kendaraan ini. Nah, untuk akumulasi penyusutannya atau facial accumulative depreciation, ini kita masukkan di sisi sebelah debit kolom order. Ya, kolom order dengan akun facial accumdep, kodenya disesuaikan, nilainya tadi ada 5 juta. Ya, sehingga kalau kita lihat 80 juta ini nilai kendaraan dikurangi dengan akumulasi penyusutan 5 juta, berarti harusnya kendaraan dijual sebesar 75 juta. Ternyata dari nilai kendaraan 75 juta hanya dijual itu 63 juta, sehingga di sini ada selisih. Yang seharusnya dijual 75 juta ternyata hanya dijual 63 juta. Maka di sini ada kerugian, gain or loss sales facial, artinya ada untung atau kerugian atau beban kerugian atas penjualan kendaraan ini. Ya, kita masukkan kodenya. Nilai kerugiannya tadi yang seharusnya dijual 75 ternyata hanya dijual 63. Di sini ada selisih 12 juta. Sehingga beban kerugian atas penjualan kendaraan itu sebesar 12 juta. Kita masukkan di kolom debit, di sisi debit kolom order dengan akun gain or loss sales facial. Besarnya 12 juta rupiah, seperti itu. Yaitu jika ada penerimaan kas dari penjualan kendaraan, dengan penjualan itu kita mengalami kerugian atas penjualan kendaraan itu sebesar 12 juta. Yang seharusnya kendaraan itu dijual 75 juta ternyata hanya dijual 63 juta rupiah. Sehingga ada kerugian atas penjualan kendaraan itu sebesar 12 juta rupiah. Kita gunakan akun gain or loss sale facial. Seperti itu. Oke, itu 3 contoh ya, 3 contoh. Oke, sekarang kita coba masukkan satu lagi contoh adanya penerimaan di situ. Tadi kita sampai pada dokumen nomor 16 ya. Ya, sampai pada dokumen 16. Oke, sekarang coba kita telusur lagi apakah ada penerimaan lagi. Oke, ternyata di sini ada penerimaan lagi ya, bukti penerimaan kas. Kalau kita lihat keterangannya di sini adalah pelunasan faktur. Berarti ini sama dengan dokumen tadi nomor berapa tadi? Transaksi tanggal 2 kalau nggak salah ya. Penerimaan dari pelunasan piutang. Oke, caranya sama, kita masukkan dulu tanggalnya. Ya, kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 12. Kemudian nomor atau bukti dokumen transaksinya adalah BKM 12-3 ini. Kita masukkan ke sini. Lalu kemudian keterangannya kita lihat kita nerima dari siapa ini kalau pelunasan piutang. Kita terima dari toko baru. Oke, karena kita terima dari toko baru maka description-nya kita masukkan toko baru. Oke, lalu kita masukkan berapa jumlah kas yang kita terima. Ternyata di sini kita menerima kasnya adalah jumlah yang diterima adalah 16.500.000. Berarti jumlah yang kita terima ini langsung saja kalian masukkan ke kolom cash in bank ini 16.500.000. Nah, kemudian selanjutnya dari 16.500.000 berapa jumlah piutang yang seharusnya kita terima? Di sini kita lihat bahwa ternyata pelunasan sebesar 16.500.000 itu dari piutang jumlahnya 16.500.000. Ternyata tidak ada diskon. Berarti untuk dokumen nomor 17 atau contoh transaksi yang keempat ini kita nerima kas dari pelunasan piutang sebesar 16.500.000 itu dari jumlah piutang yang sama yaitu 16.500.000. Artinya kita menerima kas dari pelunasan piutang tanpa memberikan bunga dan tanpa memberikan denda. Jadi jumlahnya sama. Oke, seperti itu ya. Itu contoh atau 4 contoh cara mengisi jurnal penerimaan kas, yaitu yang pertama tadi adalah penerimaan kas dari pelunasan piutang dengan diskon. Kemudian penerimaan kas dari adanya penjualan tunai. Kemudian ada penerimaan kas dari penjualan aset tetap seperti kendaraan. Dan contoh yang keempat adalah jika ada penerimaan kas dengan pelunasan piutang tanpa potongan dan tanpa denda. Oke, saya rasa jelas bagaimana cara mengisi jurnal penerimaan kas ini ya. Kemudian apabila semua dokumen transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas ini sudah kalian catat semua dan sudah kalian masukkan semua ke dalam jurnal penerimaan kas, maka silakan kalian jumlahkan semua. Jumlahkan berapa cash in bank ya. Kemudian jumlahkan berapa total di kolom order atau kolom amount ini. Berapa jumlah account receivable dan berapa jumlah yang ada di kolom order, kolom amount. Kalau sudah dimasukkan baru
kalian masukkan di sini di kolom order. Karena sudah dimasukkan kode akunnya, maka tidak perlu dicatat lagi. Yang perlu kalian masukkan adalah kode akun untuk cash in bank. Ya, disesuaikan sekali lagi akunnya. Silakan masukkan sesuai dengan data akun yang ada. Lalu kemudian untuk account receivable silakan masukkan kodenya. Ya, sesuaikan juga dengan kode akun yang ada di daftar akun. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan hari ini terkait jurnal khusus penerimaan kas. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.